Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Permatasari dengan NIM 2406030 dari D3 Keperawatan kelas 2D. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah keperawatan jiwa dengan komunikasi terapeutik pada pasien gangguan citra tubuh. Selamat malam Ibu. Malam Sus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika, panggil saja Suster Atik. Saya datang untuk merawat Ibu pada malam hari ini. Nama Ibu siapa? Nama saya Dina Aulia Sus. Ibu senangnya dipanggil apa? Aulia Sus. Aulia, baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya sedikit sedih Sus, soalnya kaki saya seperti ini. Baik Ibu. Untuk penyembuhan lukanya bagaimana Bu? Sudah tidak nyeri lagi sih, sudah mulai membaik. Baik. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan Ibu terhadap kaki Ibu? Boleh Sus. Baik. Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau kita 20 menit? Boleh Sus, 20 menit. Ibu mau di mana untuk berbincang-bincangnya? Di sini atau di mana, Bu? Kalau di sini gimana Sus? Boleh, baik Bu, kalau di sini. Baik Ibu. Baik, bagaimana perasaan Ibu terhadap kaki yang sudah mulai sembuh? Saya bahagia sekali sih Sus. Apalagi nanti kan saya bisa bertemu tetangga, keluarga, sama cucu-cucu saya Sus. Bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah mengungkapkan perasaan dan harapan. Mulai sekarang Ibu dapat mencoba melihat kaki dan nanti secara bertahap dapat menyentuh kaki Ibu yang sakit. Baik, bagaimana kalau kita membicarakan bagian tubuh yang lainnya yang masih dapat Ibu gunakan? Boleh Sus. Baik, mari kita mulai ya Bu ya. Boleh Sus. Yang pertama itu dari mata dulu ya Bu. Apakah mata Ibu masih melihat dengan normal atau ada gangguan? Saya masih bisa melihat dengan normal tanpa ada bantuan kacamata Sus. Bagus ya Bu ya. Baik. Bagaimana dengan indera penciuman Ibu? Apakah masih normal? Masih Sus, saya masih bisa mencium aroma-aroma yang lain. Baik. Selanjutnya, apakah untuk pendengaran Ibu masih normal? Masih Sus. Masih normal, baik. Apakah untuk indera pengecap Ibu masih bisa merasakan pahit, asam, manis gitu? Masih Sus, saya juga masih bisa merasakan. Baik ya Bu ya, masih normal ya Bu. Ya. Nah, kalau untuk kedua tangan Ibu bagaimana, apakah masih bisa digerakkan? Masih Sus, ini masih bisa digerakkan. Jadi tidak ada kendala ya Bu ya? Tidak ada Sus. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita ini ya Bu ya, potensi tubuh Ibu yang masih bisa digunakan berfungsi dengan baik. Apakah Ibu bisa masih makan sendiri atau ada bantuan lain-lainnya? Saya masih bisa makan sendiri Sus. Baik ya Bu, apakah Ibu merasa semangat untuk sembuh? Semangat banget Sus, soalnya saya udah cepet-cepet pengen pulang Sus. Baik Ibu. Terus apakah ada keluarga yang untuk mendampingi Ibu di sini? Iya Sus, ada anak-anak saya mendampingi saya secara bergantian. Baik Ibu. Selanjutnya, apakah keyakinan Ibu menghadapi penyakit ini? Keyakinan saya dalam menghadapi penyakit ini, saya yakin saya pasti bisa melawan penyakit ini, dan saya yakin saya pasti bisa beraktivitas walaupun keterbatasan fisik saya yang sudah berbeda dari sebelumnya Sus. Jadi saya harus mencoba hal baru mungkin ya Sus untuk menjalani hidup ini. Baik Ibu. Yang terakhir Ibu apakah masih ingat tanggal dan hari ini hari apa? Masih Sus, sekarang tanggal 8 hari Minggu, tahunnya tahun 2026 ya Sus? Iya betul Bu, sangat ini ternyata dari banyaknya potensi tubuh Ibu itu masih bagus sekali ya Bu ya, yang masih berfungsi dengan baik dan Ibu perlu disyukuri. Baik Ibu, selanjutnya
Ibu, selama ini yang Ibu telah lakukan agar kaki Ibu berfungsi dengan baik kembali itu seperti apa ya Bu ya? Kalau saya mungkin bercermin ya sus, melihat tubuh saya, terus saya juga menggunakan alat bantu seperti tongkat gitu-gitu sus. Oke, baik Ibu. Apa yang Ibu lakukan untuk mengurangi perasaan asing atau khawatir dengan perkataan orang lain atau penilaian orang-orang lain gitu Bu? Kalau saya sih kalau untuk memikirkan perkataan orang lain saya tidak pernah memikirkan sus, saya kayak cuek-cuek aja, terus saya juga mendukung, saya kayak gimana juga keluarga saya mendukung, tetap mensupport, jadi saya kalau ada orang lain yang berkata negatif tentang saya cuekin saja. Baik ya Bu ya, bagus banget. Jadi perkataan orang lain itu nggak usah didengerin ya Bu ya, kita fokus sama diri kita sendiri ke depannya. Baik Ibu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan Ibu untuk menutupi bagian tubuh Ibu yang berubah. Misalnya Ibu memakai rok dan Ibu bisa dapat memakai penggantinya seperti kaki palsu gitu. Nah, di sini ada dua cara ya Bu ya. Ibu memilih cara yang mana ya Bu? Saya sepertinya mau memakai rok saja sus. Oh, memakai rok saja. Baik Ibu, kalau seperti itu, baik Ibu, jikalau Ibu memilih yang memakai rok, apakah Ibu bisa dicoba untuk sekarang mencoba untuk memakai rok tersebut? Boleh sus. Boleh. Bisa tolong ambilin di situ Oh, sus. iya sebentar Di Bu. koper saya. Ini Bu roknya. Gimana sih? Silakan Bu, coba dulu ya Bu. Jikalau Ibu butuh bantuan tinggal bilang aja ya Bu. Sus. Saya boleh bantuan untuk dipegangi sus? Boleh Bu. Ini sarungnya mau dilepas atau dipakai aja Bu? Dilepas saja sus. Dilepas. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah lukanya ditutupi memakai rok? Apakah Ibu cukup aman atau bagaimana Bu? Saya cukup percaya diri sih sus, soalnya juga biar tidak kelihatan juga ya sus kaki saya yang satunya. Baik Ibu, jadi Ibu merasa percaya diri Ibu itu sangat meningkat ya Bu ya setelah memakai cara ini. Iya sus. Alhamdulillah Bu, saya juga turut senang ya Bu dengarnya. Baik Ibu, selain itu Ibu juga dapat bersosialisasi dengan keluarga dan teman-teman Ibu. Lalu kita melakukan aktivitas seperti biasanya, mengunjungi teman atau saudara yang dekat, dan Ibu dapat memasukkan atau mulai kegiatan seperti biasanya ya Bu ya. Baik sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya senang sih sus, terus saya juga lebih percaya diri setelah tadi berbincang-bincang dengan suster. Baik, Alhamdulillah ya Bu ya. Dan beberapa cara yang dapat Ibu coba? Ada dua cara ya sus, yang pertama pakai kaki palsu, terus yang kedua pakai rok, tapi saya memilih yang pakai rok ini sus. Baik Ibu, jikalau itu Ibu nyaman, ya baiklah Bu, bagus gitu, bagus sekali ya Bu ya. Baik Ibu, nah silakan. Baik Ibu, Ibu juga jangan lupa ya Bu ya, ketika di rumah Ibu memakai rok panjang supaya menutupi luka Ibu dan Ibu bisa percaya diri lagi. Baik Ibu, besok saya akan menemui Ibu lagi. Kita akan berbincang-bincang tentang bercakap-cakap dengan orang lain. Sampai jumpa Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Semoga Ibu lekas sembuh dan bahagia. Baik sus, terima kasih sus. Terima kasih Bu. Tahap kelima, dokumentasi. Catat respon klien sebelum dan setelah. Sebelum itu, klien tampak tegang dan tidak percaya diri. Setelah itu, klien lebih percaya diri dan bahagia dikarenakan sudah menemukan solusinya, itu memakai rok. Jadi segitu saja percakapan komunikasi terapeutik pada pasien gangguan citra tubuh oleh Atika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.